Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. Jess. Kali ini Mr. Jess akan berbagi cara atau teknik untuk menandatangani sebuah file PDF dan memisah-misahkannya sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Oke, bagaimana caranya? Mari kita coba langsung di file PDF. Di sini saya memiliki file PDF yang isinya tentang raport, karena saya pernah menjadi wali kelas di tahun 2019. Nah, ini adalah file raport tersebut, ada 145 halaman. Di sini saya punya 36 siswa, dan setiap siswanya memiliki 4 lembar atau 4 halaman. Nah, saya nggak akan ngambil semuanya gitu ya. Kalau ngambil semuanya untuk apa dipisah? Nah, saya akan mengambil hanya di halaman kedua, ya, lembar pengetahuan, dan halaman ketiga, yaitu lembar keterampilan. Nah, gitu ya. Nah, ini hanya contoh. Jadi boleh kalau mau diambil halaman ke-1 dan ke-4 atau yang lain, mix aja sesuai kebutuhannya. Oke. Nah, saya akan berhenti di halaman kedua karena di sini akan saya berikan tanda tangan. Oke, langkah pertamanya adalah kita memilih simbol atau logo. Logo ini 2 dari kanan ya, yang ada sign document by typing or drawing a signature. Kita klik aja 1 kali. Nah, oke. Kemudian di sini ada pilihan plus add signature. Kita pilih saja, klik 1 kali. Kemudian di sini ada 3 pilihan, ada type, ada draw, ada image. Nah, jika kita memilih type, di sini kita hanya perlu mengetikkan nama kita. Misalnya nama saya Tujuan. Nah, tapi apakah tanda tangan ini merupakan tanda tangan yang biasa kita lakukan atau biasa kita buat? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Oleh karena itu, kita tidak bisa memilih type, kecuali untuk orang-orang yang belum pernah atau belum punya tanda tangan. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk membuat tanda tangan. Kita backspace saja, kita hapus. Kita pilih pilihan yang kedua, yaitu draw. Di sini kita bisa menggunakan mouse, baik yang eksternal atau mouse yang ada di laptop, untuk membuat gambar tanda tangan kita. Oke, ini hanya contoh tanda tangan saya. Sebenarnya ini lebih ke paraf ya, paraf saya. Nah, kalau tidak bagus, kita bisa pilih clear, ada di pojok kanan bawah ini, clear. Ya, kita bisa clear. Kemudian kita tanda tangan ulang sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau dirasa susah, susah nih, pakai mouse bikin tanda tangan susah atau tidak punya pen tablet. Oke, tinggal kita clear saja. Kita pilih image. Nah, untuk memilih image, kita memerlukan sebuah file tanda tangan kita yang sudah pernah kita buat di dalam laptop kita atau di dalam database kita. Nah, kalau belum gimana? Nah, kalau belum, ambil kertas dan spidol, lalu kita buat dulu tanda tangan kita. Kertasnya kertas putih polos ya, jangan yang ada garisnya ataupun motifnya. Lalu setelah itu kita foto tanda tangan tersebut, kita transfer ke laptop kita. Bisa menggunakan kabel data atau menggunakan WhatsApp web. Itu yang paling mudah. Setelah itu kita pilih select image. Nah, lalu kita cari di mana sih tadi kita letakkan file tanda tangan kita. Oke, ini sudah saya kasih nama ya, punya saya nih, tanda tangan Mr. JS. Saya open. Oke, nah ini muncul seperti ini. Oke, jika sudah, kita pilih apply. Oke, nah udah jadi seperti ini, kita letakkan di posisi yang kita mau. Oke, di sini ya. Oke, jika dirasa kekecilan atau mau dibesarkan, di sini ada warna biru, bulatan warna biru, kita tinggal klik, tahan, lalu kita geser
ke arah bawah, maka dia akan tambah besar. Jika terlalu besar, kita bisa kecilkan dengan arah berlawanan. Kita klik lagi warna biru, bulatan warna biru, tahan, lalu kita gerakkan ke arah berlawanan. Atau bisa juga dengan memilih huruf A yang ada di sebelahnya gambar tong sampah. Jika kita pilih A yang kedua, dia akan tambah besar, ya, seperti itu. Atau memilih A yang kecil, dia akan mengecil. Oke. Masalah ketipisan dari tanda tangan kita tergantung dari pada saat kita membuat foto tanda tangan. Karena tadi saya menggunakan pulpen, biasanya hasilnya menjadi tipis. Tapi kalau menggunakan spidol, biasanya dia menjadi hasilnya lebih tebal. Oke, nanti bisa diulangi lagi. Kalau tidak puas, bisa diulangi lagi tanda tangan di kertas, difoto, ditransfer, caranya seperti tadi. Kemudian kita pindah ke halaman ketiga, karena kita mau tanda tangan hanya di halaman kedua dan ketiga pada contoh ini. Kita pilih sign lagi. Nah, di sini sudah ada tanda tangan kita yang tadi, jadi kita tidak perlu mengupload ulang. Tinggal pilih saja. Kemudian dia muncul lagi, kita letakkan lagi. Oke. Seperti itu saja caranya. Jadi tinggal pindah ke halaman yang akan diberikan tanda tangan. Kemudian ulangi lagi, pilih sign, pilih tanda tangan kita. Oke, kita pindah ke halaman berikut. Saya pindah ke, ini anak kedua. Oke, saya kembali ke halaman kedua. Oke, kita pilih lagi sign. Kita pilih lagi klik. Udah muncul, arahkan ke letak yang kita inginkan. Oke, kemudian kita pindah lagi ke halaman ketiga. Kemudian kita pilih sign kembali, kita klik lagi, kita letakkan di sini. Di sini hanya saya contohkan sebanyak 2 saja ya. Oke, setelah itu kita close ya. Oke, kita bisa cek dulu hasilnya. Masih ada nggak? Jangan-jangan di close malah hilang. Tuh ya, ada yang meskipun tipis, karena tadi saya sudah katakan bahwa tadi saya tanda tangan menggunakan pulpen. Nah, gitu ada ya. Oke, setelah itu kita bisa tutup ya, kita bisa tutup file ini, kita close saja. Nah, di sini akan ditanya apakah mau disimpan. Sebelum ditutup, tentu kita pilih yes gitu ya. Pilih letak folder tadi tentang file kita ada di mana nih. Saya pilih di folder saya, di folder download. Kemudian file ini saya rename, saya ganti namanya atau saya tambahkan. Saya ketik sudah ditandatangani. Nah, gitu ya. Jadi untuk membedakan file yang tadi original yang belum ada tanda tangan kita, kemudian yang berikut ini yang sudah ditandatangani, biasanya saya kasih nama baru. Jadi rapot nama depannya masih sama, tapi belakangnya dikasih tambahan sudah ditandatangani. Kemudian save saja. Kemudian kita buka file Word. Kemudian di sini kita ketikkan halaman mana saja yang mau kita pisahkan. Oke, di sini saya ketik ya. 2 sampai 3. Kemudian karena setiap anak itu memiliki 4 halaman atau 4 data, oleh karena itu kita tambahkan 4 untuk angka berikutnya. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya 6. 6 sampai 7. Nah, berarti halaman berikutnya 6 tambah 4 10. 10 11. Oke. Silakan diketik dulu sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Atau kita bisa ketik satuan juga bisa sih. Misalnya 1 terus 4 terus kita mau halaman 11. Pokoknya suka-suka kita sesuai kebutuhan. Nah, karena tadi saya cuma tanda tangan di 2 orang, 2, 3, dan 6, 7, maka saya stop di sini aja ya. Nah, jadi kalau mau lebih panjang lagi silahkan disesuaikan. Sebaiknya ditulis dulu di Word. Nanti tinggal kita copy, baru kita paste ke website yang mau kita gunakan. Oke, setelah ini kita minimize saja. Gitu ya, kita minimize saja.
atau saya tambahin deh 10 11 gitu ya, meskipun gak ada tanda tangannya. Ini hanya contoh aja. Oke, gitu ya, sampai 4 orang kalau gitu. Oke, kemudian kita minimize aja, kemudian kita pindah ke Google, ketik PDF Candy ya, Candy permen ya, PDF Candy, kita enter, kemudian kita pilih yang pertama ya, pilihan yang paling pertama kita klik satu kali saja. Oke, setelah kita masuk ke dalam websitenya, kita pilih yang gambar gunting, yaitu split PDF, kita klik satu kali. Ada menu add file berwarna hijau di tengah, kita klik lagi, kita klik satu kali saja. Kita pilih file kita yang tadi, tentu yang sudah ditandatangani. Nah, ini ya. Di sini ada 2 kotak. Kita pilih kotak yang pertama dulu. Kita ambil opsi yang kedua, split by page range. Kita klik satu kali. Nah, kemudian di kolom yang kedua kita bersihkan dulu, kita clearkan dulu. Sekarang kita buka file Word kita. Nah, ini tadi yang ada halaman-halaman yang mau kita ambil atau mau kita pisahkan. Kita blok dulu, kita bisa Ctrl A dari keyboard gitu ya. Kemudian kita copy, kemudian kita minimize saja, kemudian kita paste di kotak yang berwarna merah ini. Klik kanan, paste. Kemudian kita pilih split PDF yang warna biru. Kemudian kita tinggal pilih download file. Kita klik saja satu kali, kemudian dia masuk, biasanya ada di pojok kiri bawah, dan logonya adalah buku yang tertumpuk atau dikenal dengan WinRAR atau WinZip. Kemudian kita pilih lambang anak panah ini, kemudian kita pilih show in folder. Oke, sehingga kita tidak perlu cari-cari di mana sih file downloadannya. Nah, jadi itu caranya ya, show in folder. Nah, ini dia adalah filenya. Oke. Kemudian kita buka saja, kita double klik di file WinRAR. Oke, nah ini adalah hasil dari splitnya. Ya, tadi saya memblok ada 4 ya, ada 4 anak. Nah, ini hasilnya. Langsung jadi. Ya, halaman 2 sampai 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Oke, jadi kita tidak perlu memisahkan satu persatu. Jadi kita bisa langsung full sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Jadi anti ribet, no lama. Oke, kalau mau dicek boleh dibuka dulu. Cek aja. Double klik aja di halaman atau di file yang mau kita cek, benar nggak sih? Jangan-jangan Mr. Jess bohong nih. Nah, ini ya. Oke, ini langsung di halaman kedua. Benar ya, ada tanda tangan saya meskipun tipis. Dan ini mentok di halaman ketiga. Oke, tidak ada halaman pertama dan keempat. Oke, terbukti. Kita close aja. Nah, setelah kita coba barusan, nah sekarang kita mau mengumpulkan semua file ini di satu folder. Bagaimana caranya? Nah, ini kita minimize aja dulu. Sekarang kita bikin folder dulu. Terserah bikin foldernya di mana. Nah, karena ini saya filenya ada di folder download, ya udah saya bikin lagi aja di sini. Saya kasih nama rapot yang akan dibagi. Nah, gitu. Jadi saya memberikan nama sesuai dengan keperluannya. Nah, karena ini rapotnya mau dibagi, ya udah saya bikin aja nama filenya rapot yang akan dibagi. Kemudian kita buka lagi WinRAR kita atau WinZip kita, kemudian kita blok file yang sudah terpisah ini, kemudian kita pilih extract to. Nah, kita menuju ke file kita masing-masing, di mana tadi foldernya diletakkan. Oke, ya, saya ada di sini nih. Oke, ada di file download. Oke, nah ini rapot yang akan dibagi. Nah, ini sudah ketemu nih. Kemudian oke. Kemudian kalau udah di close aja, ini kita udah nggak pakai. Nah, sekarang kita tinggal buka deh. Tara, masuk semua filenya di folder kita.
Setelah itu kita bisa merename nama file tersebut dengan nama masing-masing anak yang terdapat di dalam file tersebut, atau kalau mau simple menggunakan nomor absennya saja. Oke, karena tadi ini saya buat urut, pasti ini nomor absen 1 sampai 4. Nah, caranya gampang, cara rename sekaligus ya. Rename sekaligus dan berurutan sesuai nomor absen. Kita Ctrl A dari keyboard seperti ini. Kemudian kita pilih F2 ada di keyboard, atau bisa juga klik kanan rename. Kemudian kita ketik aja absen, nggak usah dinomorin, bikin aja absen seperti ini. Oke, kalau sudah enter, tara, sudah urut absen 1, 2, 3, 4. Jadi tidak keliru ini rapot penyanyi siapa. Oke, terima kasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya Mr. JS, sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS berikutnya.